Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat tentang studi kasus penjualan sepeda motor secara tunai berbasis web. Perkenalkan, nama saya Dewi Mauduna Urubah dengan NIM 111190575. Perkenalkan, nama saya Vini Supriyanureta dengan NIM 11191026. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sari dengan NIM 1190830. Perkenalkan, nama saya Rina Martenia dengan NIM 111902121. Perkenalkan, nama saya Putri Yohana dengan NIM 111900002. Adapun daftar isi yang akan kami bahas yaitu 1. Latar belakang masalah, 2. Permasalahan pokok, 3. Metode penelitian, 4. Tinjauan kasus, 5. Analisis kebutuhan software, 6. Desain, 7. Penutup. Latar belakang menurut Sutopo 2016, perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Perusahaan memperoleh laba sebesar-besarnya. Laba dari kegiatan pokok perusahaan yaitu penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Penjualan barang atau jasa perusahaan dapat dilakukan melalui penjualan tunai. Perusahaan akan lebih terjamin kelangsungan hidupnya dan dapat terus berkembang untuk meningkatkan omset penjualan. Apabila aktivitas penjualan dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan pencatatan penjualan yang cepat dan tepat dalam upaya pembuatan laporan penjualan untuk kepentingan manajemen. Adapun permasalahan pokok. Hasil pengamatan memperoleh kesimpulan beberapa masalah yang sering dihadapi atau terjadi adalah 1. Proses pencatatan surat pesanan masih tulis tangan dan hanya 1 lembar yaitu warna putih, sehingga dalam pengarsipan sering terjadi kesalahan dan dipakai dalam beberapa bagian dalam satu arsip dan terjadilah perselisihan. 2. Proses pembayarannya terlambat karena kwitansi penjualan motor belum terkomputerisasi. 3. Pembuatan laporan kurang cepat karena dibutuhkan waktu untuk pengumpulan arsip penjualan yang diperlukan serta sering terjadi kesalahan perhitungan karena kurangnya ketelitian. Metode penelitian yang kami gunakan 1. Observasi, 2. Studi pustaka, 3. Studi literatur. Proses sistem bisnis berjalan dan aktiviti. Kami mempunyai 1. Proses pendataan daftar harga, 2. Proses pemesanan barang, 3. Proses penjualan tunai, 4. Aktiviti diagram pembayaran uang muka, 5. Aktiviti diagram pembuatan laporan. Adapun di sini analisis kebutuhan software. Use case diagram yang digunakan oleh kami yaitu ada admin dan pemimpin atau disebut dengan pimpinan. Admin dapat login, mengolah data barang, olah data pemesanan, olah data penjualan, dan olah laporan. Pimpinan dapat menerima laporan data barang, laporan data pemesanan, laporan data penjualan, dan menerima laporan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan analisis kebutuhan software tentang activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login admin. Di sini admin berperan sebagai user, memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan merequest dan database akan memvalidasi. Jika salah, akan kembali ke masukkan username dan password. Jika benar, sistem akan login file dan akan menampilkan halaman menu utama. Yang kedua ada activity diagram input data barang. Setelah admin login, admin pilih from data olah barang. Setelah itu sistem merequest dan database memvalidasi. Setelah itu sistem akan menampilkan from olah data barang. Lalu admin isi ID barang. Setelah itu sistem akan menyimpan data barang. Jika batal, sistem akan menampilkan from olah data barang ulang. Jika disimpan, database akan menyimpan data barang. Setelah itu selesai. Ketiga, activity diagram delete data pemesanan.
Setelah admin login, admin pilih from data pemesanan. Setelah itu sistem akan merequest dan database akan memvalidasi. Setelah itu sistem akan menampilkan from data pemesanan. Lalu admin menghapus data pemesanan yang ingin dihapus. Setelah itu sistem akan menghapus data pemesanan. Jika batal, sistem akan menampilkan ulang from data pemesanan. Jika setuju, database akan menghapus data pemesanan. Setelah itu selesai. Yang keempat, activity diagram update data penjualan. Setelah admin login, admin pilih from data penjualan. Sistem akan merequest dan database akan memvalidasi. Setelah itu sistem akan menampilkan from data penjualan. Setelah itu admin akan mengupdate data penjualan yang ingin diupdate. Setelah itu sistem menyimpan data penjualan. Jika batal, sistem akan menampilkan from data penjualan. Jika setuju, database akan menyimpan data penjualan yang telah diupdate. Setelah itu selesai. Kelima, activity diagram cetak laporan pemesanan. Setelah admin login, admin pilih from laporan pemesanan. Setelah itu sistem akan merequest dan database akan memvalidasi. Setelah itu sistem akan menampilkan from laporan pemesanan. Admin akan mencetak laporan pemesanan. Setelah itu sistem akan mencetak laporan pemesanan. Jika batal, sistem akan menampilkan from laporan pemesanan kembali. Jika setuju, database akan mencetak laporan data pemesanan. Setelah itu selesai. Yang keenam, activity diagram cetak laporan penjualan. Setelah admin login, admin pilih from laporan penjualan. Setelah itu, sistem akan merequest dan database memvalidasi. Lalu sistem akan menampilkan from laporan penjualan. Setelah itu admin akan mencetak laporan penjualan. Setelah itu sistem mencetak laporan penjualan. Jika batal, sistem akan menampilkan kembali from laporan penjualan. Jika setuju, database akan mencetak laporan data penjualan. Setelah itu selesai. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan desain, yaitu IRD. IRD adalah salah satu pemodelan data konseptual yang paling sering digunakan dalam proses pengembangan basis data bertipe relasional. IRD di sini memiliki beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel penjualan, yang ketiga ada tabel barang, dan yang keempat ada tabel pemesanan. Yang pertama ada tabel user, yang di dalamnya ada ID user, nama, email, password yang melakukan penjualan, yang di dalamnya ada alamat pembeli, telepon, tanggal penjualan, kode penjualan, dan nama pembeli. Yang memiliki tabel barang, yang di dalamnya ada pembuatan, harga, nosim, noka, nopol, warna, kode barang, merek, dan tipe. Yang memiliki pemesanan, metode pembayaran, nomor telepon, uang muka, kode barang, nama pemesanan, alamat pesanan, kelengkapan dokumen. Selanjutnya, LRS. LRS dibentuk dengan nomor dari tipe record. Beberapa tipe record ini digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. LRS di sini memiliki beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel penjualan, dan yang ketiga ada tabel barang, dan yang keempat ada tabel pemesanan. LRS ini kami memiliki ID user yang menuju ke ID penjualan. Setelah ke ID penjualan, lalu ke ID tabel barang. Setelah ID tabel barang, lalu ke ID pemesanan. ID dalam LRS ini kami menggunakan primary key. Selain ID ini, kami menggunakan foreign key. Selanjutnya, class diagram. Class diagram menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Kelas diagram di sini memiliki 4 kelas. Yang pertama ada user, yang kedua ada penjualan, dan yang ketiga ada data barang, dan yang keempat ada pemesanan.
Yang pertama di sini ada user, yang di dalamnya memiliki beberapa operation, yang diantaranya ada ID, name, email, password, dan label. User ini menggunakan beberapa atribut. Yang pertama ada input, yang kedua ada update, yang ketiga ada delete. Selanjutnya di sini ada penjualan, yang di dalamnya ada beberapa operation, diantaranya ada ID, tanggal penjualan, kode penjualan, barang ID, nama pembeli, alamat pembeli, telepon, kelengkapan dokumen, user ID, total. Penjual ini menggunakan beberapa atribut. Yang pertama ada input, kedua ada update, dan yang ketiga ada total. Selanjutnya di sini ada data barang, yang di dalamnya ada beberapa operation, diantaranya ada ID, kode barang, merek, tipe, warna, nopol, noka, nosin, gambar, tahun pembuatan, harga, status, pemesanan ID, penjualan ID. Data barang ini menggunakan beberapa atribut, diantaranya ada input dan update. Dan yang terakhir di sini ada pemesanan, yang di dalamnya ada beberapa operation, diantaranya ada ID, tanggal pemesanan, kode pemesanan, tabel barang ID, nama pemesanan, alamat pemesanan, telepon, metode pembayaran, uang muka, status pesanan, kelengkapan dokumen, dan user ID. Pesanan ini menggunakan beberapa atribut, diantaranya ada input, update, delete, dan cetak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram login admin. Menurut Gata dan Gata 2013, sequence diagram adalah kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima oleh antar objek. Kelompok kami membuat sequence diagram ada 6. Yang pertama, sequence diagram login admin. Yang kedua, sequence diagram input data barang. Yang ketiga, sequence diagram delete data pemesanan. Yang keempat, sequence diagram update data penjualan. Yang kelima, sequence diagram cetak data. Dan yang keenam, sequence diagram input laporan. Pada contoh sequence diagram login admin, di atas terdapat admin dan 4 objek, yaitu login, kontrol login, data user, dan menu utama. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar login untuk mengisi username, password. Dari layar login, admin akan melakukan login kembali dengan memasukkan username dan password. Setelah melakukan login, admin akan memasukkan username password sekali lagi untuk melihat data user. Selanjutnya, validasi ini bertujuan untuk mengecek data username dan password. Misalnya, datanya salah akan divalidasi. Kalau sudah benar, maka akan ada tampilan username password. Selanjutnya, akan ada menu utama tampilan. Kedua, pada contoh sequence diagram input data barang, di atas terdapat admin dan 3 objek, yaitu olah data barang, kontrol olah data barang, dan olah data barang. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar olah data barang. Untuk menginput data barang, dari input data barang, admin akan melakukan data barang ditambah, lalu tambah data barang lagi. Tambah data barang ini bertujuan untuk melihat data barang yang ditambah. Kalau sudah benar, data barang berhasil ditambah dan akan ada tampilannya. Pada contoh sequence diagram delete data pemesanan, di atas terdapat admin dan 3 objek, yaitu data pemesanan, kontrol data pemesanan, dan data pemesanan. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar data pemesanan untuk pilih delete data pemesanan.
Dari pilih delete data pemesanan, admin akan menghapus data. Hapus data pemesanan. Lalu, data pemesanan dihapus. Hapus data ini bertujuan untuk menghapus data pemesanan kalau sudah data pemesanan berhasil dihapus dan ada tampilannya. Keempat, pada contoh square diagram update data penjualan, di atas terdapat admin dan 3 objek, yaitu data penjualan, kontrol data penjualan, dan data penjualan. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar data penjualan. Untuk pilih update data penjualan. Dari pilih update data penjualan, admin akan mengupdate data penjualan, lalu data penjualan diupdate. Update data ini bertujuan untuk memperbarui data penjualan kalau sudah data penjualan berhasil diupdate dan ada tampilannya. Yang kelima, pada contoh square diagram cetak data penjualan, di atas terdapat admin dan 3 objek, yaitu data penjualan, kontrol data penjualan, dan data penjualan. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar data penjualan untuk pilih cetak data penjualan. Admin akan mencetak data penjualan, dicetak lalu cetak data penjualan. Cetak data ini bertujuan untuk mencetak data-data penting penjualan kalau sudah data penjualan berhasil dicetak dan ada tampilannya. Yang keenam, square diagram input laporan. Pada contoh square diagram input laporan, di atas terdapat admin dan 3 objek, yaitu laporan, kontrol laporan, dan data laporan. Pertama-tama, admin akan masuk ke layar laporan untuk pilih jenis laporan. Dari pilih jenis laporan, admin akan pilih periode dari tanggal dan sampai tanggal. Selanjutnya, pilih merek kendaraan, lalu data tersimpan, dan ada tampilannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas desain tentang user interface. Yang pertama, tampilan login, yang di dalamnya ada email address dan password. Dan yang kedua yaitu tampilan data pengguna, yang di dalamnya ada atribut input, atribut update, dan atribut delete. Dan yang ketiga yaitu tampilan data barang, yang di dalamnya ada atribut input, atribut update, dan atribut delete. Yang keempat yaitu tampilan data pemesanan, yang di dalamnya ada atribut input, atribut update, atribut delete, dan atribut cetak. Yang kelima yaitu ada tampilan data penjualan, yang di dalamnya ada atribut input, ada atribut update, dan atribut cetak. Dan yang keenam yaitu tampilan manajemen laporan, yang di dalamnya memiliki periode dari tanggal sampai tanggal, dan semuanya kendaraan dicetak. Development diagram. Development diagram yang kami buat ada aplikasi klien, web server, dan database server, yang dimana di dalam aplikasi klien memiliki komponen web admin, lalu flag request ke web server yang di dalamnya ada komponen Apache dan komponen PHP, lalu terkoneksi ke database server yang di dalamnya ada komponen penjualan tunai. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan, aktivitas bisnisnya yang masih dilakukan secara manual sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penjualan, membuat metode ini kurang efektif. Oleh karena itu, diadakan rancangan komputerisasi pada dealer Diah kelas motor agar memudahkan dalam bertransaksi di dalamnya, agar lebih cepat, tepat, dan akurat. Adapun sarannya, yang pertama perlu adanya pengembangan sistem, yang kedua
Pengguna sistem dapat menguasai sistem dengan baik sehingga mengurangi tingkat error pada laporan yang dihasilkan. Yang ketiga, diperlukannya training untuk pegawai agar sistem berjalan dengan baik. Yang keempat, agar proses pencatatan dan pelaporan tidak terhambat. Efektif dan efisien disarankan untuk menggunakan software akuntansi. Akhir kata dari kelompok kami, semoga materi ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kami selaku penyampaian materi pada khususnya dan bagi pendengar pada umumnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.